Beberapa tahun lagi YouTube nggak ada. Hah? Gitu ya? Waduh, kita ambil. Jadi Bentar, ini serius nih. Jadi Yusuf. Hah? Yusuf tuh. Iyo Tobe. Ah. Nah, besok jadi Yusuf. Bingung. Miskin dicari Baim Wong, saya dicari Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Tahun lalu, tepatnya di awal-awal tahun 2024, Yusuf Mansur sempat muncul di sebuah podcast channel YouTube, dan di sana dia mengatakan bahwa beberapa tahun ke depan YouTube ini udah nggak ada. YouTube ini udah nggak ada dan akan mereka ambil alih. Katanya beberapa tahun ke depan YouTube udah nggak ada, kita akan ambil alih. Ini pernyataan Yusuf Mansur. Dan kita akan ganti dengan nama Yusuf. Dan ini adalah salah satu cerita dari sekian banyak cerita-cerita halu yang dibuat oleh Yusuf Mansur. Ada banyak cerita-cerita fiksi yang menurut saya hanyalah dongeng belaka yang dibuat oleh Yusuf Mansur. Yang ini cukup memancing reaksi lucu dari netizen. Nanti juga kita akan bacakan komentar-komentar yang lucu dari para netizen, teman-teman, mengenai Yusuf Mansur dan segala kehaluan ini, teman-teman. Bagaimana bisa ada seorang yang kemudian dikenal sebagai ustadz, tapi kemudian banyak bercerita-cerita yang sifatnya itu menurut saya khurafat gitu. Sifatnya itu dongeng belaka gitu, yang nggak ada menimbulkan persepsi liar di masyarakat gitu. Menimbulkan persepsi liar di masyarakat. Ada seorang yang kemudian dikenal sebagai ustadz, bahkan ini terkenal di seluruh negeri, bahkan sampai bisa berceramah di luar negeri, tapi membuat cerita-cerita fiksi seperti ini gitu. Ada yang bilang mitomania lah, apalah segala macam, semacam penyakit yang mana ini suka berbohong gitu. Ada banyak cerita-cerita lain dari Yusuf Mansur gitu, di mana dia bilang dia bertemu Rasulullah, bahkan dalam keadaan sadar. Ini hal-hal yang menurut saya di luar akal sehat kita gitu, di luar nalar gitu, teman-teman. Lalu bagaimana bisa masih ada orang yang kemudian percaya dengan orang ini gitu? Masih ada yang bisa kemudian meyakini bahwa kata-katanya ini benar. Dari mana? Di logika aja udah nggak masuk, teman-teman. Berbicara dengan semut dan lain sebagainya. Di lain itu, Yusuf Mansur ini banyak tersangkut masalah, teman-teman. Banyak tersangkut masalah. Percaya nggak percaya, ada banyak kemudian orang-orang dulunya ini sangat percaya dengan Yusuf Mansur, sampai kemudian setiap apa yang dipresentasikan atau setiap apa yang dicanangkan oleh Yusuf Mansur ini, setiap apa yang kemudian direncanakan oleh Yusuf Mansur ini terrealisasi. Bagi saya ini terrealisasinya investasi-investasi yang dibawakan oleh Yusuf Mansur ini atau yang diselenggarakan oleh Yusuf Mansur ini karena umat sangat percaya dengan dia di waktu lalu, teman-teman. Di waktu lalu, sebut saja Paytrend, investasi batubara, Hotel City, Moyafidi, tabung tanah, Umroh Merdeka, dan ada banyak kasus-kasus yang lain, teman-teman. Sebut saja misalkan Pak Matizi yang kemudian dijanjikan umroh, ternyata nggak diumrohin. Lalu kemudian Ibu Lestari, ini masalah mobil, teman-teman. Bahkan Ibu Lestari sampai bangkrut. Kemudian Ibu Ana, dan berbagai macam pihak lainnya yang kemudian ikut juga bermasalah dengan Yusuf Mansur. Di luar dari kasus-kasus investasi yang saya sebutkan tadi, teman-teman, ada banyak kasus-kasus lain. Lantas mengapa sampai hari ini pemerintah belum turun tangan, teman-teman? Lantas mengapa sampai hari ini saya melihat bahwa tidak ada tindakan seperti tidak ada penanganan yang berarti untuk kasus-kasus Yusuf Mansur ini. Seperti Yusuf Mansur ini seolah-olah kayak tidak ada gitu. Kayak kasus-kasus yang kemudian melibatkan nama Yusuf Mansur ini seolah satu persatu tenggelam begitu saja gitu. Karena tidak adanya perhatian lebih dari pemerintah, yang mana menurut saya ini harusnya mendapat perhatian dari pemerintah gitu. Karena korbannya ini banyak, teman-teman, bukan satu dua orang, ratusan, bahkan ribuan, bahkan bisa puluhan ribu, teman-teman. Ini nggak main-main, menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut masalah umat, teman-teman. Ada beberapa kemudian orang yang sudah menuntut dan kasusnya ini masuk di pengadilan. Tapi sekali lagi saya katakan, teman-teman, bahwa itu butuh biaya yang tidak sedikit, butuh waktu yang tidak singkat, teman-teman, panjang, teman-teman. Bisa teman-teman lihat kasus Pak Zaini Mustafa. Sudah berapa tahun ini bergulir.
belum ada ujungnya. Ibu Ili Siturohma udah setahun lebih, belum ada ujungnya, sekarang masih tingkat kasasi. Walaupun Yusuf Mansur sampai terbukti prestasi di kasus batubara ini, tapi ini panjang teman-teman, dan membutuh biaya yang tidak sedikit teman-teman. Saya yakin dan percaya kalau misalkan tidak ada orang-orang yang mensupport para korban ini untuk kemudian membantu para korban ini untuk mengajukan kasusnya ini di persidangan, saya rasa tidak akan ada yang berarti gitu, tidak akan ada bisa yang kemudian sampai sejauh ini perjuangan ini teman-teman. Maka saya berharap sekali lagi pada pemerintah untuk kemudian menaruh perhatian lebih terhadap kasus-kasus yang menyangkut nama Yusuf Mansur ini teman-teman. Mari kita simak video setahun lalu di mana Yusuf Mansur ini sangat percaya diri sekali ketika berbicara sesuatu hal yang menurut saya ini fiksi teman-teman. Beberapa tahun lagi YouTube nggak ada. Hah? Gitu ya? Waduh, kita ambil. Jadi Bentar, ini serius nih. Jadi Yusuf. Hah? Yusuf tuh. Iyo Tobe. Ah. Nah, besok jadi Yusuf. Bingung. Viral lagi aja. Ini Ustadz Yusuf Mansur deklarasi jadi calon presiden di acara berisik. Ayo, Tad. Buktiin. Iya, bismillah. Iya, ngomong aja cepetan. Iya, maju lah kita. Presiden 2024. Emangnya apa? Emang susah apa? Tinggal sujud doang. Sejak dari pertama sampai sekarang, panitia mana aja ceramah saya yang merasa saya minta duit dan ngambil duit, ngomongnya ke sini. Gue berhenti jadi ustadz. Padahal kan kalau tidak salah beberapa waktu lalu sempat beredar berita dia ini bawa duit dan kemudian ditahan di Batam kalau tidak salah, ditahan di Batam, Bea Cukai Batam, karena ketahuan membawa duit kalau tidak salah itu dalam koper sejumlah 4 miliar. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa ada batasan dalam membawa uang cash dari luar negeri ke dalam negeri teman-teman, ataupun ke luar negeri. Ada batasan jumlah nominal dalam membawa uang cash. Dan di sini Yusuf Mansur kedapatan membawa uang 4 miliar. Kalau tidak salah dari Hong Kong, apa dari Taiwan, apa dari mana gitu. Kalau dia berbicara bahwa saya berhenti jadi ustadz kalau ketahuan bawa duit, saya berhenti jadi ustadz kalau ketahuan nerima amplop, ya memang secara logika dia memang nggak pernah nerima amplop. Tapi apakah itu kemudian menjamin bahwa asisten-asistennya tidak menerima amplop? Saya pernah baca salah satu komentar netizen bahwa ya iya memang kamu nggak pernah buka amplop, nggak pernah nerima amplop, tapi kan panitiamu, asisten-asistenmu kan bisa jadi mereka yang terima. Jadi dia seakan-akan kayak percaya diri sekali mengatakan bahwa saya tidak pernah menerima amplop, saya berhenti jadi ustadz kalau menerima amplop dan segala macam. Dengan model yang kayak Yusuf Mansur bicara begitu, saya sangat tidak percaya sama sekali teman-teman. Di mana-mana dia berbicara duit, di mana-mana dia berbicara tentang uang segala macam. Lalu ketika dia berbicara bilang dia tidak menerima amplop, kita akan percaya begitu saja. Bagi saya ini bullshit dan omong kosong teman-teman. Yang menjadi pertanyaan kemudian apa kemudian alasan dia ketika dia ketangkap bawa duit 4 miliar dari luar negeri ke dalam? Itu duit siapa itu? 4 miliar uang cash. Kan kalau menurut saya duit dia, kalau misalkan itu duit dia, ngapain dia bawa duit cash gitu? Ngapain? Kenapa nggak dimasukkan ke rekening gitu? Ngapain bawa duit cash 4 miliar? Jangan-jangan ini duit sedekah teman-teman. Jangan-jangan ini duit hasil investasi para jamaah teman-teman, dibawa sejumlah 4 miliar gitu. Lalu kemudian dia berbicara bahwa kalau dia kedapatan menerima amplop atau apa segala macam, dia berhenti jadi ustaz. Saya nggak akan percaya begitu saja teman-teman. Mari kita bacakan komentar para netizen. Ini orang lama-lama makin ke sana. Makin jadi gilanya ternyata. Kasusnya Daklar belum cup. Belum ya, kasusnya ini masih bergulir dan panjang sekali, dan ini banyak kasusnya ya. Untuk investasi batubara saja ini ada 250 orang yang siap untuk kemudian menggugat Yusuf Mansur. Ini orang di otaknya cuma duit doang, sampai gila mikirin duit orang. Ini Ustadz atau pelawak ya, dari Arisan Channel 4571. Dari Avaya, ditonjok mantap nih orang. Terlalu banyak mengkonsumsi kecubung, beginilah akibatnya. Dari Hasni Sirajudin. Jangkung Krishna, lah sejak kapan kau jadi Ustadz Sur? Stop, panggil dia Ustadz. Yap, Yusuf Mansur aja, panggil aja Yusuf Mansur atau Ucup atau Jaman gitu.
karena saya nggak melihat ada sosok ustadz dalam diri dia gitu. Dari pertama orang ini keluar tampil di media waktu itu ajang cari bakat di TV, gue memang kagak suka. Ternyata terbukti saat ini dia hanya bisnis bukannya dakwah, ngibulin banyak orang lagi, parah. Mending nonton film Benyamin tukang ngibul daripada nonton orang yang ngaku-ngaku ustadz ini. Ini baru ustadz bisa mengeruk kantong jemaah. Berlomba-lomba mengejar dunia, kekayaan, kesuksesan, ketenaran, jabatan, dan lain-lain. Lah, situ kan ustadz. Amalan untuk akhiratnya mana tuh? Yang dikejar cuma dunia terus. Stres ini orang, menjual agama demi kekayaan. Lihat aja besok, pasti hidupnya direndahkan serendah-rendahnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang udah parah banget sih, dibutakan dunia. Nauzubillah. Dari Dafaul Haq Abang. Untuk para YouTubers, jangan mau ngundang si Yusuf Mansur, gak guna. Dakwah bukannya nyebarin ilmu, malah ngemis-ngemis. Ya, lucu pancing. Ustadz UAH aja gak pernah keluar-keluar tentang duniawi, tapi rizkinya lancar dan orangnya dermawan. Wah, ini Ustadz Adi Hidayat kayaknya. Orang ini gak ada malunya. Penyakit langka yang disebut mitomania ini yang saya bilang tadi, teman-teman. Penyakit suka berbohong ini. Muka tembok, bacot doang gak mutu. Bahasanya saya berhenti jadi ustadz. Lah emang yang kasih titel diri Anda seorang ustadz siapa, Pak Yusuf? Modal bismillah dan pakai PC sudah dibilang ustadz. Sales berkedok ustadz. Manusia stres. Ucup penghayal kelas kakap. Kalau nggak terwujud apa yang diingini bisa stres dan gangguan jiwa, ODGJ. Setelah banyak nonton YouTube tentang Mansur, aku nggak percaya lagi sama ocehannya Mansur, dan aku anggap Mansur bukan ustadz. Bagus, berhenti aja ya jadi ustadz. Yang setuju like yuk. Dari awal saya nggak pernah anggap orang ini ustadz. Akidahnya rusak, selalu berbohong. Kalau ceramah nggak pernah bahas ilmu agama, selalu bisnis. Kenapa cuma berhenti jadi ustadz? Nggak ngembaliin duit jamaah dan korban? Iya. Cita-cita duniawi saja orang ini, tidak pantas dipanggil ustadz karena tidak ada unsur bicara akhirat. Ya, ustadz pun berhak untuk kemudian berbicara tentang dunia, tentang bisnis segala macam. Tapi yang saya lihat dari Yusuf Mansur ini melulu tentang bisnis, melulu tentang ngumpulin duit segala macam gitu, melulu tentang sedekah. Iya, sedekah salah satu amalan yang luar biasa, Allah jamin pahalanya gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kemana duit-duit sedekah yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur ini gitu? Kemana duit-duit para investor yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur ini? Pertanyaan besar saya, apakah kemudian duit-duit ini mengalir ke satu tempat, yaitu warung stick and stick? Karena sampai sekarang menurut saya bisnis yang masih sering dipromosikan oleh Yusuf Mansur adalah warung stick and stick. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelum-sebelumnya bahwa di tahun 2010 Yusuf Mansur di sebuah stasiun televisi yaitu TV One mengaku bahwa di tahun 2010 dia bergabung di warung stick and stick. Bergabung dalam hal ini artinya kan dia ini jadi investor, teman-teman. Karena kan yang bangun warung stick and stick itu bukan dia. Terus terang saja sampai hari ini saya belum menemukan bisnis yang dikelola oleh Yusuf Mansur sendiri, bisnis yang itu dibangun oleh Yusuf Mansur sendiri dari nol, enggak. Makanya saya bingung, ini orang kayanya dari mana? Kok nongol-nongol udah kaya gitu, tiba-tiba muncul udah kaya gitu. Padahal dulu dari cerita-cerita beberapa sumber, salah satunya misalkan kayak Ibu Lestari segala macam, dulu Yusuf Mansur ini sangat miskin gitu. Sangat miskin. Harusnya kan ada story-nya gitu. Kalau memang dia sekarang ini kaya raya, betulan kaya raya dari uang yang halal maksud saya, yang benar, dari jalur yang benar, harusnya kan dia ada cerita gitu. Bisnis apa yang dia bangun sampai dia bisa kaya hari ini. Setiap orang yang kaya itu kan pasti punya cerita gitu, bagaimana sampai dia bisa sekaya itu, bisnis apa yang dia bangun, seperti apa ceritanya, seperti apa jatuh bangunnya, pasti ada, teman-teman. Tapi Yusuf Mansur ini nongol-nongol tiba-tiba udah kaya aja gitu, tiba-tiba udah bisa berinvestasi ke warung stick and stick gitu. Makanya kemudian banyak orang-orang, termasuk saya, Pak Zaini Mustafa dan yang lain, itu menaruh kecurigaan gitu, dan menaruh dugaan yang sangat kuat bahwa dana yang kemudian digunakan oleh Yusuf Mansur untuk berinvestasi ke warung stick and stick itu kemungkinan besar diduga kuat itu bersumber dari dana sedekah umat dan juga dana-dana dari hasil investasi para investor yang sekarang kemudian menuntut Yusuf Mansur di pengadilan. Syed Al-Walid,
See you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.